Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Lainda, NIM 22650102 dari kelas C. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi polimorfisme yang ada di Java. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa slide sesuai dengan akhir dari NIM saya. Jadi, buat video singkat penjelasan materi polimorfisme, NIM ganjil menjelaskan slide 7, 9, 11, dan 13, dan NIM genap menjelaskan slide 6, 10, dan 14. Baik, langsung saja. Ini adalah contoh program overloading. Jadi di sini ada dua public class, yaitu kelas polimorfisme dan kelas main poly. Jadi di kelas polimorfisme di situ ada public void cetak dengan for int i sama dengan 0, i lebih besar dari 10, i plus plus. Jadi sistem outprint, jadi sistemnya akan memprint pagar. Kemudian public void cetak karakter dengan i sama dengan 0, i lebih besar dari 10. Jadi sistemnya akan mencetak karakter. Kemudian ada public class main poly. Di situ adalah polymorphisme over poly sama dengan new polymorphisme. Jadi di sini akan dipanggil metode tanpa parameter. Jadi di sini over poly titik cetak, sistem outprint akan mencetak garis dan n. Kemudian ini akan memanggil metode dengan parameter, di mana over poly titik cetak sama dengan sistem out akan mencetak garis n. Jadi hasil output dari polimorfisme dengan main poly ada ini, dia akan mencetak pagar dan sama dengan sesuai dengan sistem yang sudah ada, yang sudah dibuat di input kan tadi. Lanjut, ini adalah contoh polimorfisme tidak menggunakan parent class atau superclass. Di sini ada 3 public class, yaitu public class singa, harimau, dan poli 1. Di mana public class singa di situ ada void makan yang sistemnya singa makan, dan void berburu yaitu sistemnya singa berburu. Kemudian public class harimau makan yaitu voidnya, dan void berburu harimau berburu. Kemudian public class poli satunya itu static void coba singa x, dan static void coba harimau x, serta public static void mainstream singa s sama dengan new singa, harimau s sama dengan new harimau. Jadi dia akan dipanggil di sini coba s dan coba h. Hasil output dari program inputan yang tadi, yang ini menghasilkan singa makan, singa berburu, harimau makan, dan harimau berburu. Karena dia akan memanggil dari public class singa dan public class harimau. Lanjut, sini ada sini ada superclass nama objek sama dengan new superclass. Di sini ada public class poly 2 dan di sini ada koleksi objek array. Pertama kita bahas dulu public class poly 2. Di sini ada static void coba hewan x. Jadi x titik makan dan x titik berburu. Jadi hewannya ini belum dideklarasikan hewannya ini apa. Jadi kemudian kita deklarasikan public static void mainstream, hewan s itu sama dengan singa, hewan h itu harimau. Jadi akan dicoba s dan coba h. Kemudian kita koleksi objek array. Di sini public class poly 3, static void coba hewan x titik makan, x titik berburu. Ini juga belum ada pemanggilannya. Jadi ini hewan kurung kurawa,
Jadi ini akan diisikan beberapa pilihan, ada beberapa pilihan, ada singa dan harimau yang kan dipanggil di sini coba HWN 0 dan coba HWN 1. Hasil output dari inputan ini akan menghasilkan singa makan, singa berburu, harimau makan, dan harimau berburu. Kemudian kita lanjut pada slide ke-14. Slide ke-14 itu adalah extends dan implements. Jadi sebuah kelas itu hanya bisa mengextend satu kelas, namun bisa mengimplementasi banyak interface. Jadi ini extend ini cuman hanya untuk satu kelas, tapi implementasinya itu bisa banyak interface. Jadi contohnya seperti ini. Public class, di sini ada public class manusia, public interface, public class manusia, dan public class main implements. Di sini kita lihat public class manusia. Jadi public void-nya itu bernafas. Jadi sistemnya akan mencetak itu bernafas. Kemudian ada dua public interface, yaitu dosen yang void-nya itu mengajar. Kemudian petani yang void-nya bertani. Kemudian kita masuk di public class manusia super. Extends manusia implements dosen petani, petani. Jadi di sini public class tadi kan cuma bisa mengextend satu saja, yaitu mengextend manusia. Tapi bisa mengimplementasi banyak interface. Jadi yang di ini ekstensinya itu cuma manusia, cuma public class manusia. Tapi implementasinya itu ada dosen dan petani. Bahkan bisa lebih dari 2. Contohnya ini cuma 2. Jadi public void bertani, sistemnya akan mencetak bertani. Public void mengajar, sistemnya akan mencetak mengajar. Kemudian kita masuk di public class main implements. Jadi static void-nya itu coba dosen D titik mengajar. Static void coba petani D titik bertani. Static void coba manusia D titik bernafas. Public static void main string-nya itu manusia super Andi, sama dengan new manusia super. Jadi coba dosen Andi, coba petani Andi, dan coba manusia Andi. Jadi ini yang dimasukkan itu cuman namanya saja, tapi kegiatan yang dilakukan itu tidak. Tapi pada outputnya nanti akan tercetak ini seperti ini. Jadi yang dimasukkan tadi adalah dosen, petani, manusia, tapi saat output yang tercetak itu mengajar, bertani, bernafas, atau kegiatan yang dilakukan yang sudah di extend dan di implement dengan interface. Jadi baik, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya tentang polimorfisme. Mungkin masih ada dari teman-teman yang belum mengerti. Saya mohon maaf. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.